Dan saat ini saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung bersama dengan Kasubdit 1 Ditipit Cyber Barreskrim Polri, Kombes Pol Jeffrey Dian Juniarta terkait upaya Polri dalam melawan judi online di Indonesia. Halo Pak Jeffrey, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya bersama kami untuk berdiskusi mengenai isu judi online di Indonesia, Pak. Karena sudah masuk ke dalam salah satu program Astacita Presiden RI juga. Dan jika melansir dari PPATK sepanjang tahun 2024 itu terdapat lebih dari 209.000 transaksi dengan nilai sekitar 359 triliun, Pak. Lalu langkah apa saja yang sudah diambil oleh Polri, khususnya di Ditipit Cyber, dalam melawan judi online? Baik, Mbak. Langkah-langkah yang diambil oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri adalah kita menggunakan 3 metode pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan preemptif. Nah, pendekatan preemptif ini adalah seperti melakukan campaigns melalui pembuatan video singkat, kemudian menjadi narasumber, kemudian bekerja sama dengan Dikdasmen untuk membuat kurikulum anti judol dan sebagainya, seperti buat flyer, mengundang narasumber dari luar, dan lain-lain. Yang kedua adalah kita melakukan pendekatan dengan cara preventif. Preventif adalah tindakan dilakukan adalah mengajukan pemblokiran akun-akun ataupun konten yang terkait dengan judi online. Kegiatan pemblokiran, pengajuan pemblokiran ini dilakukan secara serentak. Tidak hanya dilakukan Direktorat Cyber, juga dilakukan oleh polda-polda jajaran termasuk Polres, yang mana Polri termasuk salah satu instansi yang paling tinggi dalam hal pengajuan pemblokiran melalui Kementerian Komdigi. Ini sempat disampaikan pada saat kita rapat di Menko Polkam. Jadi kemudian yang ketiga adalah kita melakukan kegiatan secara represif atau penegakan hukum. Penegakan hukum ini kita melakukan kegiatan tidak hanya secara penangkapan, juga menggunakan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2013, di mana kita melakukan penegakan hukum meskipun tersangka adalah anonimus atau tidak dapatkan, tetapi semua transaksi telah dilakukan pemblokiran. Sedangkan penangkapan dilakukan teman-teman, baik dilakukan Direktorat Cyber termasuk wilayah, kita lakukan secara bersama-sama sampai dengan tahun ini kita terus melakukan penegakan hukum, melakukan penangkapan sampai dengan kita menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Ini sudah kita lakukan sejak Astacita Bapak Presiden sebelumnya. Ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Cyber secara bersama-sama dengan jajaran untuk melaksanakan Astacita Bapak Presiden. Tentunya juga Polri nggak bisa bergerak sendirian begitu ya Pak. Lalu bagaimana bentuk koordinasi dan kolaborasinya bersama instansi lain seperti mungkin PPATK, terus OJK dan juga Komdigi Bapak dalam menelusuri aset-aset dari praktek judi online ini? Ya. Kami terus berkomunikasi dengan teman-teman baik dari Komdigi, seperti tadi saya sampaikan, seperti kita mengajukan permohonan pemblokiran, termasuk kita menerima informasi, kemudian kita juga koordinasi dengan OJK karena terkait dengan pemblokiran, serta kita juga menerima laporan transaksi mencurigakan dari PPATK. Ini kita terus komunikasi dengan teman-teman di sana, di luar Polri, untuk sama-sama untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku judi online. Dan sejauh ini apa sih Pak kendala terbesar dalam menanggulangi atau melawan judi online ini? Kendala yang terbesar adalah hampir seluruhnya para pelaku ini customer service adalah semua di luar Indonesia. Kita tahu bahwasanya kejahatan judi online adalah sudah borderless, jadi tanpa sudah lintas batas negara, mereka dari manapun bisa masuk ke dunia maya. Dari hasil penelusuran kita, memang beberapa server ada di luar Indonesia, seperti mungkin sudah ada di pemerintahan, ada di Kambodia, kemudian ada di Filipina dan beberapa negara tetangga Indonesia. Karena berbeda masalah hukum, mereka memanfaatkan celah-celah tersebut. Ini menjadi sebuah tantangan terbesar. Kemudian adalah kemudahan dalam pembuatan rekening. Ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, di mana rekening-rekening dari hasil penelusuran kita, hasil pemeriksaan penyidikan kita, banyak rekening-rekening ini diperjualbelikan dan dikirim ke luar negeri. Ini menjadi salah satu hal yang paling besar dalam hal pengungkapan kasus ini,
di mana server, customer service, penjualan rekening, dan lain-lain itu semua dikirim keluar Indonesia. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita semua. Dan juga Pak sudah menyebut borderless begitu ya Pak Iya, ya. betul. Lalu apakah ada bentuk kerjasama dengan lingkup internasional begitu Bapak dalam menangani jaringan judi online? Ya, meskipun ada beberapa perbedaan hukum, tetapi kami terus berkoordinasi dengan melalui divisi Hubiter Polri, Hubungan Internasional Polri, dan kita juga telah menempatkan beberapa atas Polri di luar negeri yang dan beberapa KBRI yang terus memberikan informasi terkait adanya praktek-praktek perjudian online. Karena kita sering mendapat informasi termasuk para pelaku, termasuk kita juga melakukan kerjasama dengan pemerintah Filipina melalui atas polisi dari sana, sehingga kita berhasil membawa tersangka untuk kembali ke Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk bukti kerjasama internasional dalam hal penegakan hukum. Ya, untuk menanggulangi judi online tentu peran teknologi cukup krusial begitu ya Bapak. Lalu bagaimana peran teknologi informasi dan juga mungkin cyber patrol dari Polri dalam mendeteksi ataupun menghentikan transaksi judi online? Kita menggunakan berbagai macam bentuk Mbak untuk menghentikan praktek judi online. Selain kita mengajar pemblokiran, kita melakukan cyber patrol yang dilakukan 24 jam oleh teman-teman yang piket di data cyber, termasuk di bawah teman-teman direktur cyber yang ada di wilayah. Kita melakukan profiling, melakukan pengecekan, termasuk kita berkomunikasi dengan teman-teman di luar, stakeholder di luar, untuk bersama-sama memonitoring, kemudian men-take down ataupun memblokir, kemudian melakukan proses penyelidikan sampai dengan penyidikan. Memang tidak semuanya kami bisa sampaikan di sini, Mbak. Yang pasti kami menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan proses dari mulai profiling, leading sampai dengan penyidikan, demikian Pak. Lalu Pak Jeffrey selaku dari perwakilan pihak Ditipit Cyber begitu ya, melihat hukum yang sudah berlaku bagi judi online ini, apakah sudah menciptakan atau membuat efek jera begitu? Menurut saya sudah Mbak, kita sudah menggunakan beberapa instrumen hukum seperti penggunaan Undang-Undang ITE perubahan kedua, kemudian kita menjerat juga dengan Undang-Undang TPPU, kemudian kita menggunakan KUHP pasal 303, sudah banyak kita gunakan. Memang tidak mudah, apalagi adanya kemudahan-kemudahan seperti pembuatan rekening, kemudian borderless, customer service di luar, ini ya seperti ya, tapi kita tetap bertekad untuk tetap melakukan penegakan hukum dengan segala tantangannya, Mbak. Lalu apakah ada bentuk pendekatan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi atau edukasi begitu Bapak tentang bahayanya judi online ini? Kami sudah sering diundang, Mbak, dan kami sering turun ke lapangan, baik sebagai narasumber, kami juga turun ke wilayah, ke polda-polda, termasuk ke beberapa kementerian lembaga, kami sebagai narasumber, termasuk teman-teman dari sini. Kami juga membuat flyer-flyer, termasuk kami bekerja sama dengan Dikdasmen untuk membantu membuat kurikulum terkait bagaimana penanganan antisipasi judo sejak dini kepada anak-anak sekolah mulai SD, SMP, SMA, Mbak. Termasuk membuat video, kerjasama untuk membuat video singkat yang dapat dilihat dan dapat dipahami oleh masyarakat bahwasanya bagaimana bahaya judi online, Mbak. Ini sudah kita lakukan semua. Termasuk kita menggunakan campaign melalui media sosial yang dimiliki oleh Direktorat Cyber Baris Krim Polri. Baik, Pak Jeffrey, kalau menurut Bapak sendiri, Pak, apakah dari Ditipit Cyber Polri itu memiliki strategi khusus atau pendekatan khusus begitu? Karena kan memang cara-cara judi online ini sering ada cara-cara baru begitu ya Pak ya, dengan penggunaan aplikasi. Seperti apa Pak menghadapinya? Yang pasti para penyidik Direktorat Cyber itu harus beradaptasi dengan situasi kondisi di lapangan. Dia harus agile, dia harus bisa melihat, kemudian beradaptasi dengan situasi termasuk penggunaan teknologi dalam rangka perubahan-perubahan dinamika, khususnya kejahatan ya, termasuk judi online salah satunya. Ini teman-teman di cyber, saya monitor teman-teman ini terus meningkat dan capacity building, bagaimana caranya meskipun para pelaku punya 1000 cara, kita mungkin punya lebih baik daripada itu, Mbak. Ini salah satu bentuk concern dari para penyidik cyber dan jajaran. Lalu harapan Pak Jeffrey Bapak terhadap pemberantasan judi online ini baik dari mungkin kebijakan maupun juga kerjasama antar instansi lainnya? Harapan saya adalah kita tetap bersinergi dengan teman-teman, dengan stakeholder,
termasuk masyarakat supaya kita masyarakat khususnya dan kita semua jangan terjebak dalam kegiatan judi online gitu. Ini harapan kita semua, Mbak. Semakin masyarakat sadar, semakin masyarakat tuh tidak akan terdampak hal-hal negatif terkait dengan ada judi online. Baik, semoga kolaborasi ini dapat memberikan pendekatan yang efektif ya Pak ya. Betul. Dan juga dapat meningkatkan literasi masyarakat bahwa bahayanya menggunakan judi online. Betul, Mbak. Terima kasih Pak Jeffrey, sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Masih, Mbak. Kasubdit 1 Ditipit Cyber Bareskrim Polri, Kombes Pol Jeffrey Dian Juniarta menekankan Polri berkomitmen dalam melawan judi online serta mendukung salah satu program kerja Astacita ke-7 Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan keinginan publik akan berbagai informasi terkini, membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya, Menteri Tanzil, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi.